Jadi sebenarnya kita itu tidak tidak memprovokasi atau tidak mengadu domba, apalagi sampai menggiring narasi atau opini untuk menyudutkan suatu kelompok atau menyudutkan suatu ras, itu tidak ya. Kemarin itu kan lagi ramai ya, ada somasi yang dilayangkan oleh ormas bernama Generasi atau Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi ya. Dan somasi itu ditujukan kepada Gus Wad Barat, kemudian KBN Nusantara, kemudian KRT Fakih Wiradiningrat, kemudian Kiai Haji Nur Ihya Ampel Surabaya, kemudian juga terhadap Sayyid Qori Aceh ya. Dan somasi tersebut itu kan intinya mungkin agar mereka ini yang selama ini memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia itu agar tidak berbicara lagi soal nasab. Mungkin seperti itu ya arahnya ya. Karena sebagaimana kita ketahui hingga saat ini nasab Ba'alawi itu kan tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena berdasarkan data, berdasarkan kajian kitab nasab, berdasarkan sejarah itu memang tidak terbukti. Kemudian melalui tes DNA itu juga tidak berani. Namun kita lihat sejenak video ketika Gusmar dari KPN Nusantara itu mengklarifikasi atau menanyakan hal itu, menanyakan tentang somasi tersebut kepada ketua generasi. Kita simak bersama videonya ya. Iya, betul. Iya, santai aja kita ngobrol. Saya sering tonton Gus punya ini, saya senang banget kalau urusan-urusan untuk mengantisipasi intoleran dan radikalisme. Saya penggemar ya, terus terang saja. Begitu. Terima kasih. Oke, lalu kenapa itu sampai ada surat melayang ke 5 orang termasuk saya? Kira-kira siapa ya? Jadi ini yang diajak komunikasi oleh Gusmar KPN Nusantara itu adalah Habib Umar Husain ya. Dia itu ketua dari generasi tadi ya, atau gerakan anti kekerasan dan intoleransi tadi ya. Jadi di situ kan ada tanda tangannya Habib Umar ini. Terus ini dikonfirmasi, benarkah somasi tersebut itu dari dia atau dari beliau? Kita lanjut dulu videonya ya. Buat itu. Iya, saya kaget juga karena itu ada tanda tangan saya. Saya bertanda tangan itu di apa namanya, di anggaran dasar ya itu. Jadi dia bilang dia itu juga kaget karena ternyata di situ ada tanda tangan dia. Dan kesimpulannya kan dia tidak mengakui kalau yang bertanda tangan di surat somasi tersebut adalah dia. Nah ini kan aneh, dia tahu ada tanda tangan dia tapi dia tidak tahu yang tanda tangan siapa. Ini kan aneh juga. Kemudian kalau soal tanda tangan, kalau kita tanda tangan pada suatu kertas atau apa, itu kan yang menandatangani kan tangan kita. Jadi kalau misalkan merasa yang tanda tangan dia tapi tidak tahu yang tanda tangan siapa, nah ini perlu dipertanyakan ya. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Itu pun kan istilahnya saya sudah lama juga tidak aktif, paling hanya melalui WA saja. Saya sudah sampaikan jangan bawa-bawa urusan saya ini. Saya banyak kesibukan ngajar, dakwah, beresin umat, manit. Jadi dia lagi sibuk ngajar, terus beresin umat dan lain sebagainya, sehingga dia katakan tadi tidak begitu intensif di gerakan tadi ya, gerakan apa namanya, generasi tadi ya. Ini ormas-ormas yang saya pimpin, banyak saya teman-teman, gila Disnu juga. Jadi video ini cukup panjang ya, jadi silakan Anda simak sendiri di live-nya KBN Nusantara ya. Namun intinya kalau kita melihat video itu sampai utuh, itu arahnya itu aneh ya, dan agak janggal ya. Jadi si Habib Umar ini kan katanya tidak merasa menandatangani surat somasi tersebut, tapi kenapa tidak melakukan langkah selanjutnya? Karena kalau misalkan dia itu benar-benar tidak menandatangani surat somasi tersebut, itu kan sama saja itu mencemarkan nama baik dia. Karena dia tidak terlibat, tapi kenapa tanda tangannya itu ada di surat tersebut? Itu kalau secara logika ya. Kecuali kalau mungkin dia itu memang terlibat, kemudian tidak mau mengakui, yaitu lain cerita. Jadi kalau kita lihat di live streaming kemarin itu ya, kita lihatnya itu biasa-biasa saja. Jadi mungkin seolah-olah apa ya, cuma menutupi diri atau apalah istilahnya agar tidak ketahuan kalau dia itu terlibat. Mungkin seperti itu. Tapi bisa juga dia memang tidak terlibat, kemudian yang melakukan somasi itu adalah anak buahnya atau siapa yang mengatasnamakan nama dia, itu bisa juga. Tapi kenapa kalau mengatasnamakan nama dia itu kok tidak ada tindakan selanjutnya? Artinya
itu kan sudah mencemarkan nama baiknya. Itu kalau merasa tercemar nama baiknya. Tapi kalau misalkan dia memang mengiyakan, ya itu kan lain cerita. Jadi soal polemik nasab Ba'alawi itu kan sekarang memang lagi rame ya. Dan hingga detik ini kan pihak Ba'alawi benar-benar tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan nasab mereka itu terputus atau tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu berdasar kajian kitab nasab tidak terbukti, berdasar kajian sejarah juga tidak terbukti, kemudian melalui tes DNA itu juga tidak terbukti. Kemudian soal tulisan terbaru Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang belum lama ini, itu kan jelas. Jadi Ubaidillah itu kan dinyatakan menurut versi Ba'alawi itu kan hidupnya di abad ke-4. Kemudian pada abad ke-6 ada seorang ulama bernama Imam Fakhrur Razi, itu seorang ahli nasab juga, itu tidak mencatat atau tidak menyertakan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa itu adalah seorang ulama ternama, ulama terkenal, banyak orang yang sudah tahu tentang beliau ini, sehingga tidak mungkin kalau orang lain itu tidak tahu kalau dia punya anak bernama Ubaidillah ini. Tapi kenyataannya di masa Imam Fakhrur Razi itu nama Ubaidillah itu tidak ada atau tidak tercatat sebagai anaknya dari Ahmad bin Isa. Kemudian di abad yang sama, di abad ke-4 yang diyakini atau dianggap sebagai masa hidupnya Ubaidillah, itu juga tidak ada pencatatan nasab yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Ini kan kejanggalan yang luar biasa. Kemudian pada tahun 890-an kalau nggak salah ya, ada seorang Habib itu justru menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Ini kan sangat aneh sekali. Jadi di masa hidupnya Ubaidillah itu tidak tercatat sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Kemudian 200 tahun berikutnya di masa Imam Fakhrur Razi itu juga tidak mencatat kalau Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Tapi 550 tahun kemudian itu ada seorang Habib yang mencatat atau menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Nah, ini referensinya itu dari mana? Ketika dia hidup itu tidak ada yang mencatat, 200 tahun kemudian juga tidak ada yang mencatat, baru 550 tahun kemudian ada yang mencatat, yang menganggap, yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Ini kan sebuah teka-teki yang menarik, yang perlu diselami lagi, perlu didalami lagi. Kemudian ada juga yang menarik tentang somasi tersebut ya, kita bacakan ya sedikit ya. Jadi dalam somasi tersebut itu ditulis bahwa mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Ba'alawi yang dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang penuh syubhat dengan judul Buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Jadi dianggap penuh syubhat ya. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Ba'alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun. Sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali Al-Sakron, yakni pada tahun 895 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa. Jadi seperti penjelasan tadi ya, memang seperti itu faktanya, memang seperti itu datanya. Jadi memang Ubaidillah itu di masanya itu tidak tercatat sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Lalu 200 tahun kemudian itu juga tidak tercatat sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Tapi 550 tahun kemudian itu kok baru ada seorang Habib yang mencatatkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Ahmad bin Isa. Ini kan kejanggalan. Dan menurut somasi tersebut itu juga semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kelompok pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani semakin masif membangun narasi intoleransi, rasisme. Jadi ini dianggap intoleransi dan rasisme ya. Pembunuhan karakter dan adu domba umat terkait nasab habaib. Apabila ini tidak dihentikan, khawatir akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Jadi sebenarnya kita itu tidak tidak memprovokasi atau tidak mengadu domba, apalagi sampai menggiring narasi atau opini untuk menyudutkan suatu kelompok atau menyudutkan suatu ras, itu tidak ya. Tapi semua itu kan murni untuk menunjukkan kebenaran, memberikan edukasi kebenaran yang sebenarnya seperti ini. Kemudian keputusannya itu kan tergantung orang yang menerimanya, itu saja. Jadi tidak ada sisi menyudutkan, itu tidak ada. Kemudian soal keturunan Kanjeng Nabi itu kan misalkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian KRT Fakih
Wiradiningrat, kemudian Kiai Haji Nur Ihya Surabaya, kemudian Gus Fat Pleret, kemudian Said Qori dan lain sebagainya. Itu kan mereka itu dzurriyyah Nabi yang ada di negeri ini. Sebenarnya banyak sekali dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia ini. Tapi mereka ini adalah sebagian kecil di antara yang banyak tadi. Dan mereka ini adalah keturunan Wali Songo. Ada yang keturunan Sunan Ampel, ada yang keturunan Sunan Cirebon, ada yang keturunan Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya. Sementara kalau para Wali Songo itu kan sudah terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi salahnya itu di mana? Karena mereka ini kan keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga misalkan menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi, lah itu wajar saja karena mereka itu adalah keturunan Nabi yang asli. Kenapa bisa dikatakan keturunan Nabi yang asli? Yang pertama karena mereka ini misalkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fat Baret dan lain sebagainya, itu kan keturunan Wali Songo, dan Wali Songo itu sudah terkonfirmasi baik melalui kitab nasab, baik melalui kitab sejarah, baik melalui tes DNA, itu terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Makanya bisa dinyatakan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi yang asli. Sementara para Ba'alawi atau para Habaib dari Yaman itu kan berdasar kajian kitab nasab terbantahkan, berdasar kajian sejarah terbantahkan, berdasar tes DNA juga tidak ada, sehingga hal ini bisa menjadikan bukti atau menjadikan petunjuk bahwa yang keturunan Kanjeng Nabi yang asli itu adalah yang dari jalur Wali Songo. Sementara dari Ba'alawi itu belum bisa dinyatakan sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ya sebab fakta-fakta yang ada di depan tadi. Misalkan berdasar kitab nasab, berdasar kajian sejarah, kemudian berdasar tes DNA. Belum dilihat dari kelakuan segelintir oknum Habib yang selama ini sering membuat resah di negeri ini. Misalkan suka memprovokasi, kemudian mencaci maki pemerintahan yang sah. Ada juga yang menghina ulama dan kiai di negeri ini dan menganggap merasa lebih tinggi atau memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi. Misalkan ada seorang Habib yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim yang bukan dari kalangan Habib. Ini kan sebuah doktrin yang menganggap atau merasa diri itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian Kanjeng Nabi itu kan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu baru dilihat dari sisi estetika atau dari sisi akhlak ya. Belum kalau kita dalami soal fakta sejarah, kemudian kitab nasab, kemudian tes DNA. Dan kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya terserah Anda semua. Mau percaya bahwa Ba'alawi atau para Habib dari Yaman itu adalah keturunan Nabi, ataukah menganggap bahwa Wali Songo dan keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi yang asli. Tapi kalau saya itu memilih para Wali Songo dan keturunan Wali Songo itulah keturunan Kanjeng Nabi yang asli yang ada di negeri ini.